seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ranu Parastia hadir kembali ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami persiapkan tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Arus balik libur Idul Fitri 1446 Hijriah di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terpantau ramai lancar pada Senin kemarin. Pada H+7 arus balik tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2 dan aktivitas penyeberangan menuju Bali berjalan tanpa adanya kepadatan berarti. Dari pantauan di lapangan, arus kendaraan dan penumpang yang datang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terpantau ramai lancar. Kendaraan roda 2 tampak mendominasi arus lalu lintas yang hendak masuk ke Pulau Bali. Sementara itu kendaraan roda 4 yang datang dari Bali terlihat ramai yang didominasi oleh kendaraan dengan plat nomor luar Bali. Data terbaru dari PT ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang mencatat lonjakan jumlah penumpang dan kendaraan yang masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk setelah Lebaran. Terhitung sejak 31 Maret hingga 6 April 2025, sebanyak 312.121 orang telah tiba di Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang ke Bali dalam periode tersebut mencapai 76.906 unit. Perinciannya 42.591 sepeda motor dan 34.315 mobil. Sementara itu arus keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk juga menunjukkan peningkatan. Sejak 3 April hingga 6 April tercatat sebanyak 27.613 kendaraan dengan total 151.215 orang meninggalkan Pulau Bali. Puncak arus balik sudah terjadi pada minggu kemarin dan penumpang kapal yang masuk ke Bali sebanyak 63.284 orang. Sementara kendaraan pribadi ada sebanyak 17.621 unit, baik mobil maupun sepeda motor. Kepadatan arus di Pelabuhan Ketapang yang hendak masuk Bali biasanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu seperti sore hingga dini hari. Sebab pemudik memilih berangkat sore hari sehingga tidak kepanasan, terutama pengendara sepeda motor. Handoko Kusumo, CTV. Angkutan kereta api dalam arus mudik dan balik masih menjadi pilihan. PT Kereta Api Indonesia memproyeksikan puncak arus balik Lebaran 2025
memuncak pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Namun hingga hari Senin 7 April 2025, beberapa stasiun di Banyuwangi masih terlihat ramai dan diprediksikan lonjakan penumpang akan terjadi hingga 8 April. Seperti yang terjadi di beberapa stasiun di wilayah Kabupaten Banyuwangi, di stasiun Style dan Banyuwangi Kota masih nampak ramai dipenuhi para calon penumpang yang akan kembali ke perantauan. Kepadatan penumpang di stasiun wilayah PT KAI Daob 9 Jember ini masih terlihat tinggi hingga Senin 7 April 2025 bertepatan dengan hari terakhir pelaksanaan cuti bersama Lebaran. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat terpantau 11.514 pelanggan berangkat menggunakan kereta api pada arus balik untuk kembali menuju kota perantauan. Sedangkan pelanggan yang turun di wilayah Daob 9 Jember dari Pasuruan hingga Ketapang mencapai 11.034 penumpang. Angka ini masih akan bertambah hingga tengah malam seiring masih adanya keberangkatan kereta api pada jadwal berikutnya. Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya jumlah penumpang yang berangkat pada Senin kemarin menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadikan kereta api sebagai alat transportasi pilihan utama angkutan Lebaran 2025. Selama angkutan Lebaran 2025 dari 21 Maret sampai 7 April tercatat tingkat ketepatan waktu untuk keberangkatan mencapai 100%. Sedangkan untuk ketepatan waktu kedatangan kereta api di Daob 9 Jember mencapai di atas 99%. Selama masa angkutan Lebaran, KAI Daob 9 Jember melayani 177.814 penumpang yang naik dan 186.669 penumpang yang turun. Stasiun Jember menjadi stasiun paling banyak digunakan para pelanggan, yaitu dengan penumpang naik sebanyak 59.036 dan yang turun sebanyak 53.361 penumpang pada periode tersebut. Selanjutnya stasiun Banyuwangi Kota dengan penumpang naik sebanyak 22.229, turun sebanyak 25.494 dan stasiun Ketapang penumpang naik sebanyak 19.964, penumpang turun sebanyak 18.613 penumpang. Masih tersedia sebanyak 5.356 tempat duduk yang dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin bepergian untuk beberapa kereta api di berbagai tanggal keberangkatan. Berdasarkan data pada hari Sabtu 5 April, stasiun Jember menjadi stasiun terpadat dengan pemberangkatan 3.100 penumpang. Untuk stasiun Banyuwangi Kota, 1.549 penumpang dan stasiun Probolinggo 477 penumpang. Animo masyarakat menggunakan transportasi kereta api diprediksi akan tetap tinggi hingga 8 April dengan rata-rata penumpang mencapai 11.000 penumpang. KAI juga menjamin tanggapan cepat terhadap keluhan penumpang selama masa arus balik. Dengan pelayanan maksimal, pengaturan ketat, dan imbauan keselamatan, KAI berharap seluruh perjalanan arus balik berjalan aman, nyaman, dan lancar. Hari ini merupakan hari terakhir libur untuk cuti bersama Lebaran tahun 2025. Namun demikian, penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 9 Jember masih cukup tinggi. Tercatat berdasarkan data pada siang hari ini, lebih dari 11.500 penumpang akan berangkat dari wilayah Daob 9 Jember. Selanjutnya, untuk masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini, PT KAI Daob 9 Jember telah memberangkatkan kurang lebih sebanyak 177.000 penumpang. Selanjutnya, untuk penumpang tiba ke wilayah Daob 9 Jember mencapai 186.000 penumpang. Penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Daob 9 Jember cukup tinggi, dikarenakan memang kereta api menjadi favorit untuk masyarakat berpergian selama Lebaran tahun 2025. Hal yang paling menonjol ketika masyarakat menggunakan kereta api adalah terkait dengan konten performa, di mana untuk keberangkatan kereta api dari wilayah Daob 9 Jember mencapai 100% dan untuk kedatangan kereta api ke wilayah Daob 9 Jember lebih dari 99%. PT KAI Daob 9 Jember berkomitmen untuk menyediakan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan selamat. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia
mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjuangan sopir truk Indonesia bisa menjadikan manfaat buat keluarga besar masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Yosomoyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yosomoyo, Desa Bubea, Kaki Mesra. Yosomoyo, powerful, powerful, powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ANR Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ayo kita buka pintu hati saling memaafkan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, Kepala Lapas kelas 2A Banyuwangi beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hati yang bersih kita dapat memulai lembaran baru yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK MA MSI, selaku Kapolresta Banyuwangi mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Edi Arianto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga masyarakat Banyuwangi menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga masyarakat Banyuwangi penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Banyuwangi bersama 14 provinsi se-Indonesia menjadi salah satu daerah dari 195 kabupaten dan kota yang turut serta dalam panen raya padi serentak bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang. Melalui sambungan virtual, Presiden Prabowo hadir langsung di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat untuk memanen padi bersama petani. Banyuwangi siap menjadi swasembada padi dengan target 4 kali panen dalam setahun. Inilah area padi yang akan panen raya pasca Hari Raya Idul Fitri bertempat di Dusun Lateng, Desa Gladak, Kecamatan Rogo Jampi. 367 hektar padi di daerah ini dengan varietas Inpari 32 siap dipanen. Kabupaten Banyuwangi bersama 14 provinsi se-Indonesia menjadi salah satu daerah dari 195 kabupaten dan kota turut serta dalam panen raya padi serentak bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang. Melalui sambungan virtual, Presiden Prabowo hadir langsung di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat untuk memanen padi bersama petani. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak yang mampu mendorong capaian panen. Presiden juga menyebut petani sebagai tulang punggung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung program Presiden Prabowo, pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap mendukung swasembada padi. Dalam panen raya tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono membeberkan kalau ada peningkatan pendapatan ekonomi dari produksi padi di Banyuwangi, sebab harga gabah yang diserap oleh Bulog dengan harga stabil dan terjangkau. Salah satunya panen raya saat ini pendapatan petani meningkat rata-rata 6-7 ton per hektar. Selain itu, akan ada peningkatan produktivitas panen setiap tahunnya 4 kali panen. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur bahasanya tujuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten adalah mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya apa? Menikmati panen raya pada hari ini bersama-sama seluruh Indonesia di 14 provinsi seluruh Indonesia. Tadi sudah kita diskusi bersama, pendapatan daripada masyarakat satu hektar meningkat rata-rata 6-7 ton per hektar. Yang kedua harganya luar biasa, 6.500 per kilogram dari sawah. Yang keempat adalah nanti ada peningkatan panen dari yang semula 1 tahun itu 3 kali, 2 kali menjadi 4 kali, kan 3 bulan. Peningkatan produksi padi di Banyuwangi tadi kita ada diskusi panjang lebar, yang semula rata-rata 6 ton per hektar menjadi rata-rata menjadi 7 ton. Dan tadi di sini
Yang setahun 3 kali menjadi 4 kali. Artinya ada nilai tambah dari ikhtiar kita untuk tanaman padi yang berkualitas. Namanya tadi apa? TB1. Varietas BK1. Kemudian ada mekanisasi. Kemudian yang berikutnya juga ada pengolahan tanaman pupuk dengan cara organik. Itu yang paling utama. Sebagai pendampingan ada di SGA, kemudian di pengarian dengan SPU sampai menyentuh di level bulog, kemudian juga dari Polri sendiri di bagian jagung. Tahap Banyuwangi ini sudah ada progres peningkatan. Memang nanti yang kita sentuh tambahan saya adalah terkait sumber daya manusia. Tolong kita mengajak petani-petani milenial untuk mau bergabung untuk meningkatkan produksi. Karena Banyuwangi salah satu kabupaten lumbung pangan. Ini yang menjadi PR kita untuk menjaga tetap terjaga lumbung pangan. Rencananya Banyuwangi akan meningkatkan ketersediaan air baku melalui embung atau penampungan air, diantaranya embung Lider, Kerawang, dan Singolatri. Handoko Kusumo, CTV. Partai berlambang Mercy atau Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi gelar halal bihalal dengan internal partai pada Minggu malam. Selain halal bihalal dan silaturahmi, dalam momentum ini Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi juga mengajak kepada seluruh kader Partai Demokrat yang ada di Banyuwangi untuk terus memperjuangkan nasib rakyat. Di momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, DPC Partai Demokrat Banyuwangi berkesempatan menggelar halal bihalal pada hari Lebaran ke-7. Acara halal bihalal yang dipusatkan di kediaman rumah pribadi bendahara DPC Partai Demokrat Banyuwangi yang ada di Desa Gambiran ini turut dihadiri langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, Ketua BPOKK, Sekretaris PAC, dan tamu undangan. Selain halal bihalal dan silaturahmi dengan internal partai, pada momentum ini juga turut digelar pendidikan politik dengan mengusung tema Partai Demokrat Berjuang untuk Rakyat. Di hadapan kader Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Michael juga nampak memberikan wejangan terkait kemandirian ekonomi hingga ketahanan pangan. Tentunya hal ini sesuai instruksi dan arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan Michael juga mengajak kepada seluruh kader untuk tetap semangat dalam memperjuangkan nasib rakyat. Jadi hari ini kita halal bihalal mengundang kermasan, yaitu Ketua PAC dan pengurus DPC. Kami diperintahkan oleh Ketua AHY selalu menjalin silaturahmi dan mengingatkan kader-kader Partai Demokrat supaya memikirkan rakyat seperti tema ini. Partai Demokrat berjuang untuk rakyat, dan itulah perintah dari Mas Ketum AHY supaya selalu pokoknya senantiasa mengingatkan turun ke rakyat, bantu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Sehingga kami memulai setelah Idul Fitri ini cuma dengan halal bihalal kita mengingatkan kader-kader supaya mulai turun memikirkan rakyat. Selama ini kita hanya minta masukan, usaha apa. Tetapi sekarang ini tidak ada masukan, kita perintahkan masing-masing ketua PAC itu membuat percontohan ya kader-kader yang lainnya. Saya tekan harus ketua PAC menciptakan lapangan kerja. Seperti yang saya contohkan, ada kiai kita yang saya anggap itu sudah berjalan, ya, berbagai macam-macam ya usaha-usaha yang dilakukan padahal seorang kiai. Misalnya kambing dari 10, 20 sekarang 50 lebih diambil susunya, dan beliau ada tempat membuat jamu dan jual jamu keluar kota pakai online dan sebagainya, bunga. Jadi apa saja itu bisa dilakukan dan bisa menghasilkan uang. Dan itulah yang saya berikan motivasi kepada ketua PAC, harus punya usaha dan permodalannya kita akan usahakan. Ya, kalau misal kecil ya 10 juta kami bisa langsung berikan. Kalau besar kita carikan bagaimana untuk bentuk emas dan sebagainya. John Iskandar, CTV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Berkah terbesar pada bulan Ramadan adalah mandat suci yang diamanahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada kami untuk menata, merajut, merawat PCNO agar tidak keluar dari visi besar Kiai Hasyim Asy'ari. Kami yakin atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa para muassis serta dukungan semua pihak, khususnya Bupati Banyuwangi, PCNO Banyuwangi akan kembali kompak bersatu padu, menampakkan cahayanya serta dicintai jamaahnya. Di hari kemenangan ini, atas nama seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajibannya telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mari kita tetap bermunajat kepadanya agar kita semua tetap istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Amin. Seiring datangnya hari kemenangan, kita semua kembali kepada fitrah yang telah ditentukan. Maka dari itu, kami, keluarga besar PT Panca Asma Tunggal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UNIB, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita senantiasa diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan status 1 maupun status 2, UNIB adalah tempatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Janganegara SE, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, atas nama pribadi dan lembaga DPRD mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. H+6 Lebaran Terminal Bayuangga Kota Probolinggo pada Minggu sore masih dipadati calon penumpang. Pada mudik dan balik tercatat 70.000 penumpang diberangkatkan dari terminal tipe A ini. Hanya saja jumlah tersebut turun 10% dari Lebaran tahun lalu. Jelang habisnya libur Lebaran, Terminal Bayuangga Kota Probolinggo pada Minggu sore masih dipadati calon penumpang tujuan sejumlah kota. Sejak H+2 Lebaran hingga H+6, rata-rata penumpang yang setiap hari diberangkatkan sekitar 5.000 hingga 6.000 penumpang. Jumlah ini berbanding terbalik saat arus mudik lalu. Penumpang yang berangkat dari Terminal Bayuangga ini didominasi tujuan mulai Surabaya, Malang, Cirebon hingga Jakarta. Selain kembali ke rumah masing-masing, banyak pemudik kembali ke perantauan tempat mereka bekerja. Meski ada lonjakan pada arus balik, pihak UPT Terminal Bayuangga tidak sampai menambah armada bus dengan tujuan tertentu. Total sejak arus mudik H-7 hingga arus balik H+6, penumpang yang diberangkatkan mencapai 70.000 lebih penumpang. Kondisi Terminal Bayuangga mengalami lonjakan penumpang kisaran 40-50% dari H+1 sampai H+6 sekarang. Kisaran jumlah penumpang kisaran 5.000 lebih dari beberapa tujuan, termasuk dominasi Surabaya dan Jember. Dari Probolinggo dan juga yang transit dari Situbondo, Banyuwangi atau dari Kencong Ambulu ke Madura itu mengalami lonjakan penumpang, termasuk akap ke Cirebon, daerah Cirebon, Kuningan itu juga mengalami kenaikan lonjakan penumpang kisaran 20% dari arus mudik ataupun hari normal biasa. Untuk armada begitu ya? Apakah perlu penambahan armada atau sampai sejauh ini masih aman begitu? Untuk armada masih mencukupi untuk kebutuhan volume penumpang, terutama lonjakan penumpang. Kita tidak perlu mengeluarkan dari PU atau perusahaan kendaraan cadangan, kita nggak perlu. Karena masih mencukupi kapasitas kebutuhan penumpang arus balik. Dari H+1 sampai H+6. Untuk puncaknya mungkin hari ini atau masih besok ada? Untuk puncaknya di tanggal 6 April hari Minggu ini dan besok hari Senin tanggal 7. Oh, itu puncak harus balik. Oke. Gitu, Pak.
Meski jumlah penumpang mencapai 70.000 orang, namun UPT Terminal Bayuangga mencatat angka tersebut turun 10% dari Lebaran tahun 2024. Dihimbau agar pemudik yang menggunakan jasa angkutan umum untuk selalu waspada menjaga barang bawaannya. Farid Falevi, CTV. Tape singkong bercita rasa manis legit di Jember kembali ramai diburu para pemudik. Tak hanya itu, makanan yang terbuat dari olahan tape seperti suar suwir dan prol tape juga jadi primadona untuk dijadikan buah tangan. Salah satu toko oleh-oleh yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, ramai dikunjungi warga yang hendak mudik, yang hendak mencari buah tangan. Pengunjung mulai memborong berbagai macam produk makanan khas kota Jember untuk dijadikan oleh-oleh saat kembali ke kediamannya masing-masing. Tape menjadi produk yang paling banyak dicari. Makanan yang terbuat dari fermentasi singkong ini memiliki rasa manis yang khas dan tidak dimiliki oleh produk tape di kota lain. Sehingga banyak dari masyarakat di luar kota Jember yang berburu makanan tersebut. Salah seorang pembeli yang setiap tahun berbelanja oleh-oleh prol tape mengaku akan membawanya ke tempat perantauannya di Malang. Ia juga berniat untuk memperkenalkan produk-produk makanan khas Jember kepada rekan-rekannya yang berada di kota lain. Mbak, ini belanja apa saja ini? Tape sama prol tape. Buat apa ini, Mbak? Oleh Malang. Oleh Malang. Kenapa Mbak memilih prol tape sama tape untuk oleh batangan ke? Karena khas dari Jember. Rutin Mbak tiap tahun bawa oleh-oleh ya? Iya sih, nanti di Jember pasti beli tape sama prol. Ini buat oleh-oleh buat siapa saja nih nanti di Malang? Buat keluarga. Buat keluarga. Kenapa beli berapa paket? Nggak banyak sih, karena keluarga kecil aja. Aslinya dari Malang atau kesini? Saya asli Jember, tapi sekarang tinggal di Malang. Jadi mau di sini. Toko oleh-oleh makanan khas Jember mengalami kenaikan pembeli hingga 3 kali lipat pada saat momen libur Lebaran. Produk paling diminati pada momen Lebaran yaitu tape, prol tape, suar suwir, dan edamame. Keempat produk tersebut merupakan makanan khas kota Jember yang jarang ditemui di tempat lain. Penjualan produk-produk tersebut mengalami peningkatan yang paling signifikan. Pada hari biasa, omset yang didapat setiap hari berkisar 7 juta rupiah. Sedangkan di momen Lebaran, pemilik toko mengaku meraup omset hingga 35 sampai 40 juta rupiah per hari. Pemilik toko memprediksi tren peningkatan penjualan ini bertahan hingga H+7 Lebaran nanti. Tingkat pembelian tuh naiknya bisa 3 kali lipat dibanding yang biasa. Kalau di hari-hari biasanya Pak bisa sampai berapa Pak? Hari biasa untuk satu hari dibuat rata-rata sekitar 7 juta. Pas di momen Lebaran ini? Di momen Lebaran satu hari bisa 3, 5, 4 selama 5 hari selama liburan Lebaran. Kalau untuk khas Jembernya itu kita jual itu prol tape, suar suwir, terus pia tape itu, terus edamame, macam-macam. Yang paling diminati oleh para pembeli khususnya waktu Lebaran kali ini apa? Kalau untuk yang diminati pembeli itu tiap tahun itu tape itu. Tape Bondowoso bukan? Bukan, tape Jember. Tape Jember. Untuk kita bikin sendiri namanya tetes madu juga. Untuk stok sendiri pernah sampai kehabisan Pak Untuk stok alhamdulillah tidak sampai habis, tapi tinggal dikit-dikit. Produk tape dijual dengan harga mulai dari Rp19.000 per kotak 600 gram. Sedangkan prol tape mulai dari Rp26.000 hingga Rp36.000. Suar suwir Rp30.000 untuk kemasan setengah kilogram dan edamame Rp22.000 untuk kemasan setengah kilogram. Lutfikur Rahman, CTV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Cananegara SE, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, atas nama pribadi dan lembaga DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK MA MSI, selaku Kapolresta Banyuwangi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Berkah terbesar pada bulan Ramadan adalah mandat suci yang diamanahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada kami untuk menata, merajut, merawat PCNO agar tidak keluar dari visi besar Kiai Hasyim Asy'ari. Kami yakin atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa para muassis serta dukungan semua pihak, khususnya Bupati Banyuwangi, PCNO Banyuwangi akan kembali kompak bersatu padu, menampakkan cahayanya serta dicintai jamaahnya. Di hari kemenangan ini, atas nama seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Edi Arianto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga masyarakat Banyuwangi menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga masyarakat Banyuwangi penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Yosomulyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajibannya telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mari kita tetap bermunajat kepadanya agar kita semua tetap istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Amin. Seiring datangnya hari kemenangan, kita semua kembali kepada fitrah yang telah ditentukan. Maka dari itu, kami, keluarga besar PT Panca Asma Tunggal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Usaha kuliner sate lalat di wisata bahari pantai Pasir Putih Situbondo laris manis. Momen liburan Idul Fitri ini, makanan khas Madura ini terjual ribuan tusuk sate. Cita rasa sate lalat diakui pengunjung wisata. Pedagang kuliner sate lalat di kawasan wisata bahari pantai Pasir Putih di Kecamatan Bungatan laris manis. Momen liburan panjang Lebaran Idul Fitri ini, makanan khas Madura ini terjual ribuan tusuk sate setiap harinya. Diberi nama sate lalat karena ukurannya daging ayam yang super kecil. Potongan daging ayam ini membuat sate lalat memiliki rasa unik. Dibakar di atas bara arang dan ditambah racikan bumbu kacang membuat rasa gurihnya terasa renyah. Minat sate yang satu ini banyak diserbu wisatawan dari luar kota. Satu porsi sate lalat dibanderol Rp15.000 sudah termasuk potongan lontong. Gimana Mbak rasa seperti sate lalat ini Mbak? Rasanya enak, cenderung sate Madura. Rasanya sate Madura, enak, porsinya pas juga. Untuk bumbunya sendiri gimana Mbak? Untuk bumbunya sendiri pas semuanya. Ini yang bikin kangen tiap kesini wajib bumbunya. Emang dari mana? Dari Jember. Dari Jember. Sering kesini? Sering, cukup sering. Ini menu wajib. Menu wajib kalau ke sini. Wajib kalau lagi di Pasir Putih sini. Berapa memang Mbak harganya untuk? Ini sekarang 15.000 sudah sama lontongnya. Sama lontongnya. Selama momen liburan Idul Fitri, penjual sate lalat bisa menyiapkan 4.000 tusuk. Pembeli sudah bisa mencicipi 15 tusuk sate dan racikan bumbu kacang khas Madura. Untuk sekarang berapa ribu? 4.000. Berarti laris manis nih Bu ya? Ya, habis. Apa ciri khas uniknya nih Bu? Oke, siap. Sate apa ini? Sate lalat? Sate lalat, bumbunya yang rahasianya dari orang turun temurun dari bapak. Apaan bahannya? Bawang putih, vaksin sasa sama gula. Ada jadi, lagi rahasia. Rahasia. Jadi pas ya Bu ya? Ya. Ini kenapa kok dinamakan sate lalat Bu? Karena khas Madura dulu. Bentuknya juga ya Bu ya? Ya. Jadi gurih ya Bu kalau dibakar ya? Ya. Seporsi berapa nih Bu? Satu porsi 15.000. Sekarang udah laku berapa ribuan Bu? Sudah laku 2.000. Di per hari ini ya? Nah, kalau sekarang masih 1.500 habis. Selain laut biru dan pasir putih memanjakan mata, wisata bahari ini juga cocok untuk liburan keluarga karena ombak yang tenang. Andi Nurholis, CTV. Demikian berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UNIP, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita senantiasa diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan status 1 maupun status 2, UNIP adalah tempatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ANR Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ayo kita buka pintu hati saling memaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, Kepala Lapas kelas 2A Banyuwangi beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hati yang bersih kita dapat memulai lembaran baru yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjuangan sopir truk Indonesia bisa menjadikan manfaat buat keluarga besar masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.